Ya, seperti ini kemasan dari Baseus Bowie WM05. Ya, walaupun WM05 sekarang serinya Bowie ya, kayak WM0 berapa sih kemarin? 02 ya. Udah bukan encok lagi. Mungkin Baseus udah tahu apa arti encok di bahasa Indonesia. Fiturnya yang di-highlight adalah hybrid ANC. Nanti kita tes ANC-nya buat noise cancelling. Konon katanya ada dua level ya, ANC-nya dan juga punya transparency atau ambient mode. Kemudian Baseus Rapid Charge ini udah ada di seri-seri sebelumnya juga. Dan diklaimnya punya ketahanan daya sampai 28 jam ya. Pasti ini baterai di earphone sama casingnya. Nggak mungkin earphone-nya doang 28 jam ya kalau sejauh ini. Ini sama dengan apa yang di depan dan bisa connect ke aplikasi Baseus juga. Serta kalau di sini kita bisa lihat Inggris. Model Baseus WM05, baterai di tiap earphone-nya itu 35 mAh dan di charging case-nya 40 mAh dengan charging Type-C ya. Sayangnya memang belum wireless charging nih. Kemudian ya punya 4 mikrofon total, 2 di kiri, 2 di kanan sepertinya. Jadi buat teleponan harusnya lebih jernih. Dan versi Bluetooth-nya 5.2 dengan Baseus dual channel low latency. Jadi kiri kanan itu sama-sama connect ke smartphone ya, nggak ada master and slave lagi. Yuk kita lihat apa yang didapat di paket penjualannya. Ya, ini earphone-nya, casing-nya ternyata glossy banget dan cukup besar ya ukurannya. Memanjang ke samping alias melebar, ada logo Baseus di belakang. Portnya Type-C dan dikasih aksen warna orange seperti Bowie E3 saya. Di sini tombol buat nyalain, ini lampu indikator baterainya. Kalau dibuka, oke, seperti itu ya. Overall, ciri khas desain dari seri WM ini masih muncul di WM05 ini. Walaupun harganya udah beda ya. Kemudian di sini ada kartu garansi kayaknya bahasa Inggris sama bahasa Cina. Dan seperti biasa ada stiker kesukaan anak-anak. Lalu user manual, bahasanya banyak banget karena memang Baseus dijual di berbagai negara. Paling depan bahasa Cina, jadi bahasa Inggris dimulai dari halaman 6. Dan kontrolnya itu play pause itu bisa dengan cara lepas dan pasang earphone. Jadi ada in-ear detection ya, ada infrared buat tahu lagi dipakai atau enggak. Preview song, press and hold di kiri. Next song itu press and hold di kanan, tap and hold ya. Kemudian voice assistant triple tap di kanan. Kalau pindah ke ANC, double tap di kiri atau kanan ya. Oke, seperti itu kontrolnya. Biasanya kontrol ini bisa diubah juga di aplikasi Baseus-nya. Nanti kita lihat. Dan earphone-nya saja tanpa charging case bisa bertahan selama 5 jam tanpa ANC dan di volume 70% ya. Nah, sisanya ada kabel charging Type-C ke Type A masih, Type A to Type-C dan 2 pasang ear tips beda ukuran. Jadi total 3 pasang dengan yang sudah terpasang di earphone-nya ini ya. Oke, cara ngelepasnya gampang banget. Tapi ini ada magnetnya, nggak gampang jatuh. Dan finishingnya ternyata memang glossy seperti ini. Ada 2 pin magnetic charging di situ. Lalu ini ear tipsnya dikasih karet buat nutup lubangnya juga ya, nggak pinggirnya doang. Nih, ada kayak filternya gitulah si tipsnya itu ngasih filter di bagian lubangnya. Kemudian di sini ada tulisan R-nya. Bentuknya seperti ini ya, jadi tidak bertangkai. Tangkainya malah ke atas. Iya, tangkainya ke atas ini kalau kayak gini. Mikrofonnya di sini. Di sisi bawah, dan ini adalah touch sensornya yang ada lampu indikator. Mikrofon kedua sepertinya ini, di dekat huruf R ini ya. Tuh, kelihatan? Karena di dalam nggak ada lagi mikrofon. Nah, mikrofonnya 2 di masing-masing sisi, jadi tahu mana suara kita yang dari dalam, dan mana suara luar dari sini mikrofonnya. Jadi nanti dia bisa harusnya ngasih peredaman suara pas kita nelpon. Tapi nanti kita langsung tes aja suaranya. Yuk. Seperti ini ya, si tampilannya. Silahkan disimak sebelum kita mulai tesnya. Oke, ini adalah contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Baseus Bowie WM05. Saya pakai Pro Video Mode-nya Galaxy Z Flip 4 ya, buat ngerekam video ini dengan audio dari Bluetooth microphone ya. Silahkan disimak suaranya, karakternya. Apakah natural atau kayak suara robot, apakah ada hissing, apakah ada interferensi sinyal, putus-putus atau tidak, dan detailnya kayu atau tidak ya. Sekarang saya akan play sebuah video dekat saya. Ini video isinya noise semua. Oke, sudah mulai videonya.
ini di volume terkencang, apakah ini mengganggu perekaman suaranya? Kemudian saya akan turunkan ke sekitar 50%. Ya, volumenya silakan disimak lagi apakah dengan noise seperti itu masuk ke perekaman suara di video kali ini atau tidak. Dan saya akan pause videonya. Gimana? Bagus nggak? Mikrofonnya buat level harga yang tadi. Bentar, harganya berapa? Mau saya sebutin nggak? Kayaknya udah deh tadi ya. Oke, ini maklum. Videonya impromptu jadi kayak gini. Silahkan disimak audionya dan di komen aja lah ya. Bagus, jelek, atau cukupan aja buat komunikasi atau mungkin buat meeting online. Ya, seperti ini penampakannya di telinga saya. Buat nyari fittingnya gampang. Tapi memang ini nggak punya stem ya, yang bodinya yang rada menonjol panjang itu malah buat ke atas tuh kayak gitu. Isolasi kentara, ketat maksudnya ya, jadi nggak bisa dengerin suara luar dengan baik. Tapi untungnya kan ada transparansi atau ambient mode. Nah di ambient mode-nya ini barusan saya tes dengan brown noise, cukup signifikan sih meredam, tapi nggak yang redam-redam banget gitu ya. Buat level harganya masih oke, cuma kalau kamu udah connect ke aplikasi Baseus, kamu bisa set lagi apakah buat indoor, outdoor, commuting, atau custom. Custom bisa set levelnya dari 1 sampai 10. Di level paling tinggi pun 10, noise-nya masih lumayan kedengeran, brown noise-nya ya. Jadi bagi saya mungkin buat nurunin noise di cafe misalkan, atau kamu kerja di outdoor, pinggir jalan, banyak motor, mobil lewat, masih oke, lumayan. Atau naik kereta, ini bakal bisa nih buat naik kereta. Tapi kalau suara di jalanan yang biasanya lebih beragam, level desibelnya nggak cuma low frekuensi ya, yang tinggi-tinggi mungkin bakal rada kurang. Tapi buat level harganya it's okay. Nah tadi saya udah tes buat main game juga. Ini kan nggak ada gaming mode-nya ya kalau kamu nggak buka aplikasinya. Jadi saya cuma tweak-nya dengan matiin kodek ESC-nya dan pindah ke SBC. Nah di kodek ESC, si langkahnya itu kalau kita berhenti tiba-tiba, ekor langkah masih bisa terdengar 2-3 langkah. Sementara menembak jauh, single shot sudah kedengaran sinkron atau on point. Nah begitu saya matikan kodek ESC dan pindah ke SBC, di mana latensi harusnya lebih baik, di sini lebih rendah. Ya bisa dipastikan ekor langkah itu nggak pernah lebih dari 2 langkah. Kemudian buat nembak tetap on point. Yang rada aneh itu justru buat nonton video. Beberapa kali malah kedengaran suaranya duluan dibandingkan gambarnya. Dimana kan biasanya kalau pakai earphone yang lebih terjangkau, yang murah, itu biasanya kan suara rada telat nih, kurang sinkron. Ini malah enggak. Mungkin videonya buffering atau handphonenya lagi rada lambat atau gimana, yang kedengaran duluan malah suaranya jadinya ya. Oke. Kemudian buat driver quality test di low frekuensi, low banget itu kerasa rada longgar sedikit, tapi nggak sampai rattle, nggak sampai burst. Habis itu aman, sampai frekuensi tertinggi aman terus. Nah, yang rada aneh tuh waktu tes virtualisasi ya, secara arah bener semua, 8 arah itu akurat semua, jaraknya juga kerasa gitu ya, si stagingnya bagus. Yang rada aneh pas dia suara left. Ketika suara left kan berarti si kanan nggak ada suara apa-apa kan? Nah, ketika left, suara di kanan tiba-tiba kayak burst itu, gitu. Bikin sakit telinga, aneh. Tapi ketika right, di left nggak ada burst. Entah unit saya doang atau gimana, tapi itu sebuah anomali pas pengetesan virtualisasi jadinya ya. Padahal arah suara udah akurat dan juga stagingnya kerasa luas ya. Paling cukup disayangkan untuk itu. Nah, buat karakter suara, tadi saya baru dengar sekilas, ini rasanya bassnya boomy banget. Tapi saya akan ulang lagi. Sekarang saya turunkan volumenya ke sekitar 80% dan kita mulai pengetesan buat bassnya nih. Yes, bassnya boomy. Tapi kalau kamu tadi lihat saya ngangguk-ngangguk, itu artinya bassnya enjoyable ya, dimana bulat empuk-empuk walaupun boomy dan lumayan deep, rapi sih bassnya segitu. Enak aja gitu didengerinnya, powernya cukup banget buat bassnya, boom gitu ya. Saking boomy-nya bikin saya ngangguk-ngangguk. Tadi buat dengerin lagu K-pop, mungkin buat EDM atau R&B juga atau hip hop bakal enak. Nah, tanda tanyanya adalah kalau di vokal, apakah ke bawah gaung atau tidak? Saya coba dengerin dulu ya. Ya, kelihatan nggak dari tadi saya banyak senyum ketika ngetes earphone ini. Jadi setelah bassnya tadi kerasa enak, enjoyable. Pas masuk vokal, oke, ternyata gaungnya nggak terlalu kentara. Memang ada sedikit gaung yang lebih dari yang seharusnya, tapi tone suara juga tidak jadi ke bawah berat. Treble-nya ngencring loh, dan
Ini nggak bikin vokalnya jadi cempreng juga. Treble bagus, sparklingnya kerasa, tidak terlalu tajam. Agak V-shape kali ya. Si vokalnya tidak terlalu menonjol, tapi nggak yang ngelelep atau tenggelam sama bass sama treble-nya juga. Masih lumayan kok vokalnya. Cuma memang kalau dipilih sektor yang lebih menonjol memang di bass sama di treble-nya. Ya, dengan treble-nya masih sedikit terdistorsi sama bass-nya sih masih rada masuk ke sana. Tapi overall buat kamu yang seneng dengerin lagu yang mendentum-dentum, K-pop, Blackpink, kemudian bentar, nanti kita coba ini ya, dengerin keroncong. Banyak kan keroncong cover sekarang yang bagus-bagus, harusnya bagus juga nih. Dan saya akan coba dulu musik yang banyak perkusinya nih. Lagunya Moana tuh perkusinya kenceng banget. Oh. Lively banget, asli. Cuma iya, bener. Si vokalnya udah mulai kerasa, lebih tenggelam dibandingkan dua sektor lain. Jadi V-shape ya, si earphone ini, bassnya menonjol, yang paling menonjol bass, kemudian treble-nya lumayan menonjol juga, vokal sedikit rada memble. Kemudian saya mau tes pakai ini yang keroncong-keroncong. Ya, mantap suaranya beneran. Jadi lively ya, kalau buat ngiring keroncong, tiap dia metik gitar atau ukulelenya juga kerasa banget hidup. Separasi instrumen juga bagus, cuma sedikit masalah tadi aja pas virtualisasi tes ya, pas yang 8 arah suara, pas yang kiri, tiba-tiba di kanan ada burst tiba-tiba, entah kenapa. Semoga kalau misalkan teman-teman ikutan beli gara-gara nonton video ini, nggak dapat masalah yang sama kayak saya ya. Paling noise cancelling sih yang butuh ditingkatkan lagi kalau buat saya di level harga segini. Misalkan kamu beli Soundcore Live.3i itu lebih enak noise cancellingnya. Cuma yang ini customizable nih si noise cancellingnya. Dan kalau penampakan sih overall tergantung selera ya. Saya tidak terlalu suka yang glossy seperti ini. Tapi mengingat dia nerusin karakter desain dari WM01 si legendaris yang memang harganya nggak masuk akal ya, cuma 150.000. Kadang-kadang kalau lagi promo bisa di bawah 100.000. Itu suaranya rapi loh buat level harga segitu, si WM01 yang masih encok itu. Ini punya PR banyak buat bisa sesukses pendahulunya, karena harganya beda, memang hasil fiturnya lebih juga ya. Saya cuma berharap dia bisa wireless charging sih tadinya, biar lebih sempurna buat kebutuhan saya, tapi ternyata tidak. Kita buat kesimpulannya aja. Ini adalah Baseus Bowie WM05 yang dulunya seri encok, sekarang jadi Bowie ya. Finishingnya glossy seperti ini. Kesannya berkelas jadinya ya, kayak yang mahal. Saya beli di JD 599.000, masih diskon pakai kode audio 50 kemarin. Jadi 550 ribuan. Pas saya cek Tokopedia, takutnya lebih murah di Topet, ternyata di Topet masih 999.000. Kalau harga level segitu sih, ini bakal bunuh-bunuhan sama Baseus Simu berarti ya. Simu S1, udah ada S2 nggak sih? Kayaknya udah ada deh. Simu S1 Pro yang punya ANC, itu kan jadi bentur-benturan. Nah, kalau harganya kayak di JD, 599.000, ini masih lumayan. Karena buat musik enak banget, buat nonton juga kerasa oke ya. Bagus, kemudian tadi gimana? Mikrofonnya ketika ada brown noise, masuk nggak? Silahkan di komen ya. Mikrofonnya kepake nggak buat komunikasi? Kemudian juga suaranya sekali lagi enjoyable buat musik, berbagai sektor bisa dimainkan dengan baik meskipun karakternya lebih ke V-shape, di mana bass yang paling menonjol, tidak terlalu bikin gaung ke sektor lain bagusnya, tapi vokal terasa rada mendem ya dibandingkan sektor lain. Treble lumayan cering juga, sisanya Bluetooth 5.2, kodeknya AC, dan bisa pakai aplikasi buat atur-atur gesture. Sebetulnya banyak banget saingannya di level harga segitu. Dan bisa dibilang bukan yang terbaik lah ya, tapi nice try dari Baseus. Semoga nanti berkat promo-promo harganya bisa lebih terjangkau lagi. Gitu aja kali ya unboxing dan first impression sama suaranya. Bagus suaranya, looks-nya juga keren, fiturnya lumayan, tapi ya butuh diferensiasi lebih nih buat bersaing dengan earphone TWS lain di pasaran yang sudah lebih dulu hadir. Oke? Sepertinya ini bakal langsung nongkrong di lapak second Tokopedia saya, so cek aja link di deskripsi ya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.